Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi Gereja Sword. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan masih diberi kesempatan untuk kami beraktivitas hari ini. Sebelum kami melakukan segala sesuatu aktivitas kami ingin mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati kami, pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul Masih Betah di Mesir, judulnya. Di dalam Mesir yang dimaksud ini adalah kehidupan kita yang saat ini kita lakukan. Di dalam Keluaran, saya membaca dulu dalam Keluaran, apa sih yang dimaksud dengan Mesir? Di dalam Keluaran 16, ini cerita tentang bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir ketika memasuki 40 tahun perjalanannya. Yang tanpa sadar mereka melakukan perjalanan 40 tahun. Ini perjalanan pertama, saudara, ketika mereka tuh baru memasuki tempat ini, padang gurun. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kata mereka gini loh, kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, oleh karena kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh karena tangan Tuhan, ketika kami sedang makan, istilahnya sedang makan daging dan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena perbuatan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang membuat mereka mati kelaparan di padang gurun. Orang Kristen itu yang istilahnya baru mengenal Tuhan, baru percaya sama Tuhan, apalagi yang sudah lama percaya sama Tuhan Yesus, harus benar-benar meninggalkan dan benar-benar keluar dari kehidupan lama dan dosa-dosanya yang hanya Tuhan dan saudara sendiri yang tahu apa dosa yang masih betah tinggal dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa sih kebanyakan orang Kristen tuh akhir-akhir ini sering mengeluh? Kok doaku dijawabnya lama banget ya? Kok Tuhan gak jawab-jawab doa saya? Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan gini. Judulnya adalah Dosa adalah Penghambat Keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jikalau saat ini kita berusaha nih menyenangkan hati Tuhan dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang Tuhan senang seperti gitu. Tetapi kita masih betah di dalam dosa kita yang lama. Makanya dikatakan bangsa Israel itu masih mengingat-ingat hal-hal yang indah ketika mereka di Mesir. Hal-hal yang masih enak. Waktu di Mesir tuh ya aku tuh enak banget deh. Makan daging gampang. Roti yang isi daging, hamburger gampang. Sekarang aku dibawa ke padang gurun nih. Katanya Tuhan mau bebasin kita dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tapi kenapa saya dibawa ke padang gurun dan tidak ada makanan? Mau minum aja susah. Mereka masih mengingat akan hal-hal yang indah yang dikasih di tanah Mesir, tanda kutip tanah Mesirnya. Orang Kristen yang saat ini masih nyaman dengan kehidupannya yang lama, yang ketika mendapatkan permasalahan mulai, Tuhan, doaku udah sebulan gak dijawab-jawab sama Tuhan nih, aku butuh banget nih Tuhan. Tapi kenyamanan yang lama masih terus dilakukan. Kenyamanan yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita.
Tapi percayalah, ketika kita mulai meninggalkan kenyamanan kita, Tuhan mulai menunjukkan kebesaran kuasa-Nya. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir masuk ke padang gurun, banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di situ. Tapi ya namanya bangsa Israel, saudara. Banyak hal yang karena hal sedikit lupa sama kebaikan Tuhan yang sering dilakukan oleh Tuhan. Keajaiban yang Tuhan sering lakukan sampai lupa. Karena masalah sedikit, kurang minum, kurang makan, lupa sama kejadian yang Tuhan sudah kerjakan buat mereka. Tapi kita sebagai orang Kristen yang saat ini mendengar renungan, enggak seperti itu. Kita tetap harus bisa keluar dari zona nyaman kita, dari area kenyamanan kita. Seperti yang Bapak Gembala sering gembar-gemborkan, beberapa cukup lama juga Bapak Gembala sering gembar-gemborkan, kuduskan hari Sabat dan taat membayar perpuluhan. Itu membongkar kenyamanan kita loh. 2 tahun lebih kita nyaman di rumah dengan ibadah online. Lalu sekarang kita harus ibadah onsite di gereja. Itu menarik kita keluar dari kenyamanan kita yang di rumah. Yang nyaman, biarpun gak kemana-mana lah bisa beribadah tetap gitu. Terus juga kita harus taat bayar perpuluhan. Bapak Gembala, kenapa sih Bapak Gembala tuh sering ngomongin gitu? Dia ingin jemaatnya semakin setia sama Tuhan. Dia ingin jemaatnya tuh tumbuh dalam kerohanian kepada Tuhan. Dan juga kalau jemaatnya berdoa, Tuhan langsung jawab doanya gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah meninggalkan zona kenyamanan kita. Sebenarnya hal-hal yang Tuhan kasih ke kita itu membuat kita tuh semakin taat sama Tuhan, meningkatkan iman kita sama Tuhan. Dan apa yang kita lakukan akhir-akhir ini mungkin, aduh Tuhan kok gak jawab doa kita ya. Semakin kita giat berdoa sama Tuhan. Jangan lupa rajin beribadah, taat bayar perpuluhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk hal itu. Dan percayalah, kalau Tuhan pasti menepati janjinya sama kita. Keluar dari zona nyaman kita, keluar dari Mesir yang ada dalam diri kita, Mesir yang ada dalam diri kita. Percayalah, kalau Tuhan selalu menepati janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau keluar dari zona nyaman kami, agar kami bisa melihat perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami, dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, biarlah semuanya kami kerjakan dengan baik bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.